Bab 461. Tapi aku tidak bisa punya anak sendiri lagi, jadi aku berpikir untuk mengadopsi anak. Itu karena aku sangat ingin menjadi seorang ibu. Melihat adiknya bersedih karena tak bisa lagi punya anak membuat Lukas merasa sangat sedih. Bagaimana mungkin ia tega memarahinya? Dia hanya menghela napas dan memeluk adiknya, lalu menghiburnya dengan lembut. Aku tahu bahwa anak itu pulang besok. Tidak baik membiarkannya di luar, dan kamu juga akan kelelahan karena bepergian ke sana kemari setiap hari. Anya mendongak kaget. Aku benar-benar bisa melakukan itu. Apa ayah dan ibu akan marah kalau tahu? Aku takut. Lukas mengambil serbet untuk menyeka air mata di sudut mata adiknya. Jangan takut. Ayah dan ibu tahu kondisi tubuhmu. Mereka bisa mengerti kalau kamu punya alasan. Hanya saja mereka butuh waktu untuk menerima ini. Anya, kamu memang terlalu gegabah mengambil keputusan ini sendirian dan melakukan sesuatu yang begitu penting secara diam-diam. Pokoknya, kita bawa anak itu pulang saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Serahkan saja padaku. Aku akan bicara dengan ibu dan ayah. Anya begitu tersentuh hingga ia merengkuh diri dalam pelukan kakaknya. Aku tahu kau yang terbaik, Lukas. Kau akan selalu berada di sisiku apapun yang terjadi di masa depan, kan? Tanpa ragu, Lukas berkata, tentu saja. Anya tersenyum. Lukas, tahu nggak? Joey tumbuh besar dengan cepat akhir-akhir ini. Nanti aku beli baju baru buat dia dan dandanin dia dengan manis sebelum dia pulang. Mama dan papa pasti suka banget sama kamu. Dia, segera setelah mereka melihatnya. Anya jadi cerewet kalau ngomongin anak itu. Dia cuma senyum-senyum dan terus ngomongin Joey ke kakaknya tanpa henti. Namun, dia merasa kesal. Beberapa hari yang lalu, dia meminta temannya di media untuk secara samar-samar merilis berita yang mengatakan bahwa dia dan Jeremy mungkin akan segera bertunangan karena dia ingin memberi tekanan pada Jeremy dan kedua orang tua mereka. Tentu saja, tujuannya adalah agar Corin yang bersembunyi di suatu tempat melihatnya dan mengerti bahwa dia tidak lagi punya kesempatan. Namun, pada akhirnya tidak ada hasil. Jeremy hanya menyuruh orang-orangnya menghapus semua berita tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Melihat situasi sebelumnya, pembicaraan antara saudaranya dan Jeremy tidak berjalan baik. Apakah Jeremy tidak bersedia menikahinya? Karena kemunculan Corin di masa lalu, Jeremy tidak lagi memperhatikannya seperti dulu. Saat itu, yang paling Anya khawatirkan adalah kemunculan Corin sialan itu lagi. Corin sudah pergi waktu itu, jadi kenapa dia kembali lagi? Lagi pula, Anya tidak tahu apa yang sedang dimainkan Corin karena dia melamar menjadi sekretaris kakaknya. Apapun tujuan Corin, menjadi bagian dari Rivera Group berarti dia akan berada di bawah kendali Anya. Apapun yang akan Corin hadapi selanjutnya di grup Rivera, dia sudah mendapatkannya. Ada sekilas keganasan yang sulit disadari di dasar mata Anya yang jernih dan polos. Kita lihat saja nanti. Pagi-pagi keesokan harinya, Corin datang ke Rivera Group untuk mulai bekerja. Bab 462. Lukas menandatangani kontrak dengan gembira bersama penanggung jawab dari Abura di ruang rapat, lalu mereka saling berpamitan dengan jabat tangan yang ramah. Sebelum orang yang bertanggung jawab itu pergi, dia mengatakan banyak hal kepada Lukas. Lukas tidak bisa mengerti Aburian, jadi dia menoleh sedikit ke arah Corin, yang menerjemahkan untuk mereka sepanjang waktu, dan bertanya, apa yang dia katakan. Sambil tersenyum sangat profesional, Corin menerjemahkan untuknya, berkata, Tuan Lukas, Tuan Lapura bilang ini kolaborasi paling membahagiakan yang pernah beliau lakukan. Mereka berharap bisa terus berkolaborasi dengan Rivera Group selama 10 tahun ke depan. Negara mereka sangat senang bisa berkolaborasi dengan perusahaan seperti Anda yang tulus dan bertanggung jawab, tetapi tidak sekaku yang lain. Lukas memang sedikit terkejut. Perusahaan milik negara Abura selalu arogan dan sulit diatur, jadi jarang sekali mereka menunjukkan niat baik dengan antusiasme seperti itu. Tampaknya karena klien sangat senang dengan standar terjemahan Corin. Setelah berpikir sejenak, Lukas mengangguk dan tersenyum anggun kepada klien tersebut, lalu berkata kepada Corin, katakan padaku, kami juga menantikan untuk bekerja sama dengan mereka selama 10 tahun mendatang. Setelah dia menambahkan dan memoles kalimat itu dengan sentuhan humornya,
Corin menyampaikan arti kata-kata Lukas kepada Tuan Lapura dalam bahasa Aburian. Tuan Lapura tertawa terbahak-bahak, lalu merentangkan tangannya untuk memeluk Lukas dan Corin, mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, ia melambaikan tangan dan pergi dengan gembira bersama orang-orang yang datang bersamanya. Lukas sangat senang dengan hasilnya. Ia menyipitkan mata saat menatap Corin, dan tanpa disadari, rasa kagum muncul di matanya. Nona Corin, antarkan para tamu untukku. Instruksinya membuat Corin tertegun sejenak sebelum dia mengerti apa maksudnya. Lalu tersenyum dan berkata, "Ya, Tuan Lukas. Luar biasa. Dia resmi bergabung dengan Rivera Group." Corin mengantar klien-kliennya di pintu masuk perusahaan. Ketika ia kembali, Lukas sudah pergi. Edmund menuntunnya ke meja di pintu masuk kantor presiden. "Mulai sekarang, ini meja kerjamu. Kalau Tuan Lukas butuh sesuatu, dia akan menelepon nomor ekstensimu. Kalau dia tidak memanggilmu, kau tidak boleh masuk ke kantor." "Kantor, mengerti." Corin mengangguk. Mengerti." Setelah Corin mencapai kesepakatan dengan Abura, kesan Edmund terhadapnya sedikit berubah karena ia menyadari kompetensinya. Namun, itu tidak berarti ia akan menyukainya sebagai pribadi. Dia tidak akan pernah lupa betapa kasarnya gadis naif bernama Corin terhadap Lukas dan menindasannya di masa lalu. Setelah memberitahu Corin beberapa hal lagi yang harus diperhatikan untuk pekerjaan, Edmund berbalik dan pergi mengerjakan barang-barangnya. "Tuan Edmund," Corin memanggilnya. Edmund berhenti, tampak serius. "Ada lagi yang bisa kubantu?" Corin melengkungkan jarinya, memberi isyarat agar dia berjalan mendekat karena apa yang ingin dia katakan tidak dapat diucapkan dengan keras. Edmund mengerutkan kening. Ia merasa Corin merepotkan untuk seseorang yang baru saja bergabung dengan perusahaan. Namun, dia tetap menurut dan berjalan sedikit lebih dekat. "Ada apa? Katakan saja." Corin bertanya dengan serius, "Aku ingin bertanya apakah Jeremy akan sering datang mencari Tuan Lukas." Edmund menjadi waspada setelah mendengar itu. Apa maksudnya bertanya apakah Tuan Jeremy akan sering datang? Mungkinkah dia masih punya firasat tentang pria nonaannya? Tuan Jeremy hampir tidak mau datang ke sini sama sekali. Kemarin hanya kasus khusus. Kenapa Anda bertanya? Bab 463. Senyum lega muncul di wajah Corin setelah mendapatkan jawaban yang ideal. "Tidak apa-apa. Aku merasa tenang asalkan pria itu tidak sering datang ke sini." Edmund merasa Corin sangat aneh. Ia tidak tahu persis apa yang dipikirkan Corin. Ia hanya mengabaikannya dan hendak pergi lagi. "Tunggu, Tuan Edmund, aku ingin meminta bantuanmu." Edmund agak kesal. "Kalau kau butuh sesuatu, lebih baik kau langsung bilang saja." Corin berkata, "Aku tidak ingin keluarga Holden tahu aku bekerja di sini. Jadi tolong bantu rahasiakan informasiku di perusahaan ini dan jangan biarkan siapapun tahu tentang keberadaanku di perusahaan ini. Bolehkah?" Edmund menatap Corin dan menilainya dengan bingung sejenak sebelum berkata, "Tentu. Tidak ada apa-apa." Keras. Corin mengucapkan terima kasih dengan sangat serius dan tulus. "Kalau begitu, saya serahkan saja padamu." "Terima kasih banyak." Edmund tercengang oleh kesungguhan wanita itu. Ia tiba-tiba merasa wanita itu menjadi sangat sopan setelah memasuki mode kerja, dan tidak lagi sombong seperti sebelumnya. "Baiklah, kerjakan tugasmu dengan baik. Jangan pikirkan semua hal yang tidak relevan ini. Sekalipun kau sudah berhasil bergabung dengan perusahaan, kau mungkin masih gagal memenuhi standar Tuan Lukas dan dipecat. Cepat dan biasakan diri Anda dengan lingkungan kerja Anda. Tuan Lukas akan kembali nanti, dan dia akan memberi Anda tugas kapan saja, jadi bersiaplah." Corin mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. "Terima kasih sudah diingatkan, Tuan Edmund, saya akan bekerja keras." Edmund tertegun lagi. Apa dia mengingatkannya? Jangan menyanjung diri sendiri. Setelah Edmund pergi, dia duduk di mejanya untuk beristirahat sejenak. Dia sedang hamil 2 bulan, jadi punggungnya pasti pegal kalau berdiri terlalu lama. Ini pertama kalinya dia benar-benar merasakan betapa sulitnya menjadi seorang ibu. Dia berhasil bergabung dengan Rivera Group hari itu dan dianggap telah mengambil satu langkah besar lebih dekat pada kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Selain itu,
dia juga punya misi yang harus diselesaikannya hari itu juga, yaitu masuk ke kantor Lukas tanpa sepengetahuannya, diam-diam mengambil foto di meja Lukas, dan menyimpan salinannya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi tampaknya dia selalu kesulitan mengingat seperti apa rupa ibunya. Ia sudah melihat foto itu dengan sangat jelas kemarin, tetapi ketika malam tiba, ia tidak dapat mengingat wajah ibunya, sekeras apapun ia berusaha. Sosok itu menjadi sekabur apapun yang pernah ia ingat. Seingat apapun ia mengingatnya, ia tidak dapat memperoleh gambaran yang jelas. Akan tetapi, dia praktis dapat mengingat segalanya hanya dalam sekejap, yang mana sangat aneh. Oleh karena itu, ia harus menyimpan salinan foto ibunya agar ia bisa melihatnya setiap hari dan menyimpan wajah ibunya dalam ingatannya. Hal itu karena ibunya mungkin masih hidup. Mampu mengenali ibunya berarti ia tidak akan kehilangan sosoknya jika suatu hari ia bertemu dengannya di jalan. Saat ia melamun memikirkan ibunya, ia mendengar suara tajam seorang perempuan yang terdengar familiar. "Corin, kenapa kau di sini? Beraninya kau duduk di tempat yang seharusnya untuk sekretaris Lukas." Setelah Corin sadar kembali, ia mendongak dan melihat seseorang yang sudah lama tidak ia temui, Rosie. Bukankah dia ditahan polisi karena menyewa pembunuh bayaran? Masa hukumannya seharusnya belum berakhir saat ini. Kapan dia dibebaskan dari penjara? Melihat Corin tampak bingung, senyum puas dan memikat muncul di wajah Rosie. "Ada apa? Apa kau terkejut melihatku? Apa kau pikir aku masih pantas di penjara sekarang?" Bab 464. Corin duduk di mejanya dengan santai sambil menatap Rosie. Tanpa menyangkal kata-kata Rosie, ia berkata, "Memhem. Kau benar. Seharusnya kau di penjara sekarang, Nona Rosier." Rosie baru saja dibebaskan kemarin setelah hukumannya dikurangi. Anya adalah orang yang memohon kepada saudaranya untuk mencabut beberapa koneksi dan mengeluarkan Rosie dari sana. Oleh karena itu, Rosie tidak lagi memiliki rambut panjang bergelombang seperti dulu, melainkan rambut pendek sebahu. Namun, ia sudah mengecat dan menata rambutnya semalaman. Setelah ia berusaha menata rambutnya terlihat sangat bergaya dan cantik. Karena mengira dirinya telah dipenjara selama lebih dari 2 bulan secara tidak adil, Rosie melotot kesal ke arah Corin, menggertakkan giginya, dan mencibir dengan nada menghina. "Kau pikir aku akan dipenjara selamanya? Corin, kau seharusnya tahu kalau Anya dan aku sahabat. Bagaimana mungkin dia bisa melihatku dituduh secara salah olehmu dan membiarkanku begitu saja?" Corin tersenyum tanpa memperdulikannya sama sekali. Apakah itu sangat? Rosie kesal melihat Corin yang tampak sembrono. "Corin, jangan pikir trik kotormu bisa menipu semua orang. Anya selalu percaya padaku selama ini. Apa yang terjadi saat itu direkayasa olehmu. Kau sengaja menanamkan bukti padaku, menyebabkan Lukas dan semua orang salah paham. Untungnya, insiden itu tidak menyebabkan cedera serius pada siapapun. Tidak sulit bagi Anya untuk memohon pada Lukas agar aku keluar. Sekarang setelah aku keluar, hari-hari bahagiamu akan segera berakhir. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayarnya." "Oh, aku akan menunggunya kalau begitu." Corin tersenyum tenang. Dia tidak mempermasalahkan ancaman Rosie. Dia bahkan mulai menata berkas-berkas di mejanya dengan santai. Dia dengan hati-hati menyortirnya, sehingga ketika Lukas memintanya, nanti, dia bisa mengeluarkannya dengan mudah. Soal kejadian di rumah sakit waktu itu, memang direkayasa. Tapi, Anya, bukan dia, yang mengarahkannya. Seluruh kejadian itu dipentaskan oleh Anya. Namun, Anya adalah orang yang sangat teliti. Ia takut tindakannya akan terbongkar saat itu, jadi ia sudah lama berencana menjadikan sahabatnya, Rosie, sebagai kambing hitamnya jika terjadi kesalahan. Pada saat itu, dia berpura-pura bersikap baik dan meminta Lukas untuk mengeluarkan Rosie dari penjara karena dia hanya ingin terus menggunakan Rosie sebagai alat. Rosie tampak pintar, tetapi dia tidak terlalu cerdas. Sebaliknya, Anya memiliki wajah semurni bidadari, tetapi ia licik. Ia pandai memanipulasi orang lain dan membuat semua orang di sekitarnya yakin bahwa ia gadis yang tak berbahaya dan menyedihkan. Ia sangat mahir dalam hal itu. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang mengenal siapa dia sebenarnya.
Rosie mengerutkan kening saat melihat Corin sibuk menyusun dokumen-dokumen. Ia mengamati Corin dengan waspada dan menebak motifnya. Lalu, dengan waspada, ia bertanya, "Corin, apa karena kau tidak mau menjadi orang biasa lagi setelah dicampakkan Jeremy, kau jadi mengincar Lukasku sekarang?" Corin mengangkat alis. "Hah, sejak kapan Tuan Lukas jadi milikmu, Nona Rosie? Kok aku belum pernah dengar?" Bukan rahasia lagi jika Rosie menyukai Lukas. Bab 465. Rosie sudah menjelaskannya dengan sangat jelas sebelumnya. Dia selalu menggoda Lukas secara terang-terangan dan secara sepihak menandai Lukas sebagai miliknya. Rosie tersenyum percaya diri. "Dia belum jadi milikku, tapi suatu saat nanti pasti akan jadi milikku. Anya berjanji akan menjadikanku calon kakak iparnya." Lukas paling menghargai pendapat Anya, jadi hasilnya sudah jelas, kan? Siapa yang akan menjadi kakak ipar? Suara Lukas yang elegan dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Rosie dan Corin sama-sama tertegun pada saat yang sama, lalu mereka menoleh ke arah suara itu. Lukas tampak seperti baru saja kembali. Jaketnya tergantung santai di lengannya, dan setiap gerakannya anggun dan elegan. Saat ia berjalan perlahan, tatapannya tertuju pada Rosie, dan alisnya berkerut. "Kenapa kau di sini? Ada apa?" Rosie tidak lagi terlihat seperti tikus tanah seperti saat menanyai Corin tadi. Ia menatap Lukas dengan tatapan lembut dan berkata lembut, "Lukas, aku di sini untuk berterima kasih karena telah menyelamatkanku dari sana kemarin. Lagi pula, kurasa kau belum makan siang, jadi aku membawakan beberapa makanan kesukaanmu. Makanlah selagi panas. Rasanya tidak akan seenak saat dingin." Lukas melirik termos makanan di tangannya, lalu berkata dengan nada berbeda, "Nggak usah repot-repot lagi nanti. Perusahaanku punya kafetaria." Rosie menggelengkan kepalanya. Karena termenung dan merasa kasihan padanya, ia berkata, "Kamu tidak bisa terus-terusan makan makanan dari kafetaria. Ini makanan bergizi yang kubuat sendiri, jadi tidak berminyak dan asin. Ini juga ide Anya. Katanya kamu sibuk banget akhir-akhir ini sampai kamu jadi kurus. Dia minta aku menyiapkan makanan enak dan mengantarkannya untukmu. Kamu tidak akan menolak kebaikan Anya, kan?" Setelah Lukas mendengar bahwa itu juga ide adiknya, ia mengangguk kecil. "Kalau begitu, bawa saja." Setelah berkata demikian, dia berjalan melewati Rosie dan masuk ke kantornya dengan dingin. Sebelum membuka pintu, Lukas berhenti sejenak, menoleh ke meja sekretaris di depan kantornya, dan berkata, "Ambilkan saya secangkir kopi, Nona Corin." Corin berdiri dan berkata dengan hormat, "Baiklah, Tuan Lukas." Setelah Lukas memasuki kantornya, Rosie memelototi Corin dengan penuh permusuhan dan mencibir. "Kau tahu selera Lukas. Kau tahu seberapa manis kopi yang disukainya." Corin menggeleng jujur. "Tidak, ini hari pertamaku bekerja, jadi aku masih belum tahu kebiasaan bosku." Rosie memutar bola matanya ke arah Corin dengan jijik. "Kalau aku nggak takut kamu salah ngasih kopi dan bikin Lukas kesal, aku nggak akan bilang." Dengarkan baik-baik. Lukas suka yang manis-manis. 10 gula batu dan 2 kapsul krimer harus ditambahkan ke kopinya setiap kali. Mengerti? Corin mencatatnya. "Ya, saya mengerti. Terima kasih sudah memberitahu saya, Nona Rosie." Rosie mengabaikan Corin. Tak mau menyia-nyiakan waktu berharga yang ia miliki untuk berduaan dengan Lukas, Rosie membawa termos makanan dan memasuki kantor Lukas dengan langkah anggun. Pada saat itu ketika dia memasuki kantor, senyum kejam dan antisipatif muncul di wajah Rosie, dan dia melirik Corin dari sudut matanya. Lukas paling benci gula dan krimer di kopinya, jadi Rosie nggak sabar lihat apa yang bakal terjadi nanti. Setelah Corin membawa kopi manis nanti, dia pasti bikin Lukas kesal, dan Lukas bakal tegur dia. Lebih baik dia langsung ngedepak dia dari Rivera Group. Kalau enggak, cewek licik kayak Corin itu bakal merayu Lukas kayak dulu dia merayu Jeremy. Bab 466. "Ini kopinya, Tuan Lukas." Corin mengetuk pintu sebelum masuk, lalu meletakkan kopi yang baru saja dibuatnya di depan Lukas. Lukas sedang memeriksa dokumen dengan saksama, jadi ia hanya bersenandung sebagai tanggapan. Tanpa mendongak sama sekali, ia meraih kopi dan menyesapnya. Sambil tetap fokus pada dokumennya.
Saat itu, Rosie sedang duduk di sofa di ruang resepsionis kantornya. Ia tersenyum dan menatap Lukas dengan penuh harap. Begitu Lukas menyesap kopi manis itu, ia pasti akan marah dan menegur Corinne. Namun, setelah menyesapnya, Lukas sama sekali tidak menunjukkan reaksi yang aneh. Semuanya berjalan seperti biasa. Apa yang sedang terjadi? Rosie mengerutkan kening. Ekspresi antisipasinya perlahan berubah menjadi kekecewaan. Mengapa Lukas tidak bereaksi sama sekali? Mungkinkah dia mengubah pilihannya? Itu mustahil. Corinne, di sisi lain, berdiri di samping meja Lukas sambil memegang nampan. Ia mengintip foto dalam bingkai di meja Lukas. Lukas menyesap kopinya lagi. Ia kemudian menyadari sekretaris barunya masih berdiri di sampingnya. Ia menoleh dan berkata, "Kenapa kamu masih berdiri di sini? Keluar." Corinne mengalihkan pandangannya dari bingkai foto dengan wajar dan mengangguk kecil. "Baik, Tuan Lukas." Ia lalu berjalan menuju ruang penerima tamu sambil membawa nampan. Setelah membungkuk untuk meletakkan sisa kopi di meja, ia tersenyum dan berkata, "Silakan minum kopi juga, Nona Rosie." "Terima kasih." Rosie tertawa terbahak-bahak karena tak bisa bersikap tidak sopan di depan Lukas. Namun, ia terus memelototi Corinne. Lalu ia bertanya dengan lembut kepada Corinne, "Bukankah kau menambahkan gula dan krimer ke kopi Lukas?" Corinne menjawab dengan lembut pula, "Tidak, aku tidak melakukannya." Rosie menggertakkan giginya. "Kenapa tidak? Aku sudah bilang soal kesukaan Lukas." Corinne tersenyum. "Nona Rosie, Anda tidak mungkin berpikir saya akan mempercayai informasi yang diberikan oleh orang yang memusuhi saya, kan?" Rosie terdiam. Ia menggertakkan giginya karena sangat kesal, tetapi ia tak berdaya. Corinne lebih licik daripada siapapun, jadi dia tidak mudah diganggu. Rosie seharusnya sudah menduga Corinne tidak akan mudah jatuh ke dalam perangkap itu. Menyebalkan sekali. Melihat Rosie tampak begitu kesal, Corinne dengan ramah menjelaskan kepadanya, "Nona Rosie, tahukah Anda mengapa saya membawa 2 cangkir kopi?" Rose mengerutkan kening sambil menatapnya, tidak dapat memahami apa maksudnya. Corinne tersenyum senang. "Dari 2 kopi itu, yang satu kutambahkan gula dan krimer, seperti yang kau suruh, dan yang satunya kusimpan tanpa gula dan krimer. Bukannya aku tidak percaya padamu sama sekali. Kalau kau berkata jujur, tapi aku salah paham, aku bisa menukar cangkirnya tepat waktu untuk menenangkan Tuan Lukas setelah dia minum kopi yang tidak sesuai seleranya. Sayang sekali macan tutul tidak bisa berubah tempatnya, dan kau masih tidak punya niat baik. Jadi, nikmatilah secangkir kopi manis ini sendiri, Nona Rosie." Rosie sudah begitu marah hingga kehilangan kata-kata. Corinne menegakkan punggungnya dan tersenyum lagi. Pada saat yang sama, ia berkata dengan lantang, "Selamat menikmati, Nona Rosie. Kalau butuh secangkir lagi, silakan hubungi saya kapan saja." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan kantor dengan langkah besar. Beraninya Corinne bilang dia macan tutul yang tidak bisa mengubah bintiknya. Rosie sangat kesal, ia mengepalkan tinjunya erat-erat dan membenamkan ujung jarinya di telapak tangannya. Sayangnya, ia tidak bisa memarahi Corinne karena ia sedang berada di kantor Lukas. "Tunggu." Lukas tiba-tiba memanggil Corinne. Corinne berhenti, lalu menoleh ke arah Lukas. "Ada lagi yang bisa saya bantu, Tuan Lukas?" Lukas melempar sebuah berkas ke mejanya. "Terjemahkan dokumen ini ke bahasa Aburian dan kirimkan lewat email ke orang-orang di Abura." "Baik, Tuan Lukas." Corinne segera mengambil berkas itu, lalu dengan patuh mulai bekerja. Rosie tidak mendapatkan keinginannya melihat Corinne ditegur oleh Lukas, tetapi dia dimarahi secara tidak langsung oleh Corinne, jadi dia sangat tidak senang. Bab 467. Namun, melihat Lukas tidak bersahabat dengan Corinne, Rosie merasa sangat lega. Beruntung baginya, Lukas punya selera yang bagus, jadi tidak seperti Jeremy, Lukas tidak akan tertarik pada orang desa seperti Corinne. Rosie tidak tahu apa yang Jeremy lihat pada Corinne yang polos itu. Setelah Corinne pergi, hanya Rosie dan Lukas yang tersisa di kantor. Keduanya sendirian di satu ruangan, jadi itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk mengobrol dan menjalin keakraban. Namun, setelah menunggu lama, Rosie tidak mendapat respons sama sekali dari Lukas.
Sepertinya Lukas sudah melupakan keberadaannya. Lukas sedang melihat-lihat dokumen atau menatap komputernya sambil mengetik di keyboard. Ia benar-benar sangat sibuk. Rosie tergila-gila pada pria yang dicintainya, yang selalu bekerja keras, dan semakin ia menatapnya, semakin ia jatuh cinta. Ia ingin lebih dekat dengannya, tetapi ia tak berani mengganggunya. Demikianlah seterusnya hingga waktu makan siang, tetapi Lukas tetap tidak ada niatan sedikit pun untuk berhenti dan beristirahat. Rosie tak kuasa menahan rasa khawatirnya, jadi ia bertanya, "Lukas, kamu tidak lapar? Sudah waktunya makan siang. Bagaimana kalau kamu makan dulu sebelum melanjutkan bekerja?" Baru saat itulah Lukas menatapnya. Terima kasih. Taruh makanannya di sana. Aku akan memakannya saat aku lapar. Kamu harus kembali. Aku akan membiarkan Edmund mengembalikan termosnya nanti. Rosie tahu Lukas menyuruhnya pergi, jadi wajar saja jika ia merasa sedikit sedih. Namun, ia masih belum ingin pergi. Sambil menggelengkan kepala, ia berkata, "Tidak apa-apa, Lukas. Abaikan saja aku. Anya bilang dia akan datang nanti, jadi dia memintaku menunggunya di sini." Tanpa ekspresi, Lukas berkata, "Baiklah. Lakukan sesukamu." Rosie tertawa canggung sebentar sebelum kembali menunggu di sofa sendirian. Ia melihat makanan yang dibawanya dan merasa sedih, tetapi ia tak berdaya. Makanannya ada di dalam termos, tapi tetap saja dingin setelah sekian lama. Lukas masih begitu acuh tak acuh padanya. Dia menyukai Lukas sejak kecil, tetapi dia tidak bisa lebih dekat dengannya. Lukas akan peduli dan memberinya sedikit perlakuan istimewa karena dia adalah sahabat Anya, tetapi semua yang dia lakukan sangat dangkal, jauh, dan dingin. Untungnya, Lukas tidak pernah suka main perempuan, jadi dia tidak dikelilingi perempuan. Karena itu, Rosie terus merasa bahwa selama dia terus bertahan, dia akan membuat Lukas tersentuh suatu hari nanti. Apalagi, ia mendapat dukungan dari Anya, calon adik iparnya. Artinya, peluang keberhasilannya jauh lebih besar dibandingkan perempuan lain. Berbicara tentang Anya, dia benar-benar mengatakan akan datang ke perusahaan Lukas untuk mencarinya, dan dia akan segera tiba. Rosie melihat waktu di ponselnya, mengklik aplikasi pesan, dan mengirim pesan kepada Anya, "Di mana kamu, Anya?" Anya menjawab, "Saya akan segera tiba. Saya membawa anak saya, jadi saya bergerak sedikit lebih lambat. Saya akan tiba sebentar lagi." Ketika Corinne sedang sibuk menerjemahkan dokumen kepada Aburian di luar kantor Lukas, dia tiba-tiba mendengar celoteh seorang anak. Awalnya, ia tidak memperhatikan. Ia mengira ia berhalusinasi karena ia telah menonton video parenting daring selama masa kehamilannya. Sampai akhirnya dia mendengar suara lembut Anya. "Corinne." Corinne agak linglung. Ia mendongak dan melihat Anya mendorong kereta dorong bayi, lalu berhenti di mejanya. Seorang anak laki-laki kecil yang gemuk duduk di kereta dorong, mengisap dot dan mengoceh. Bab 468. Apakah ini anak Anya dan Jeremy? Corinne menatap anak laki-laki itu dengan linglung selama beberapa saat sebelum dia mendongak ke arah Anya, yang berseri-seri bahagia. Anya tersenyum lebar saat menatapnya. "Corinne, aku tidak sempat menyapamu saat kita bertemu kemarin. Semoga kamu baik-baik saja." Corinne tersenyum kecil. Ya, sudah. Anda terlihat sehat, Nona Anya." Anya menggendong anak laki-laki itu di kereta dorong dan mengeluarkan dot dari mulutnya. "Joey, ayo, ini Nona Corinne." Joey sudah berusia lebih dari 1 tahun, dan ia tampak seperti baru belajar berjalan. Ia lalu memanggil dengan artikulasi yang tidak jelas, "Nona Corinne." Mungkin karena ia juga sedang hamil, ia tak bisa menahan perasaan bahwa anak sekecil itu sangat menggemaskan ketika melihatnya. Corinne mengangguk dan berkata, Halo." Anak laki-laki itu tampak agak malu dengan orang asing. Ia takut ketika melihat Corinne, lalu ia memeluk leher Anya dan meringkuk dalam pelukannya. Anya memeluk anaknya dan tersenyum tak berdaya. "Kuharap kau tidak keberatan, Corinne." Joey agak takut pada orang asing. Corinne tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. "Tidak apa-apa. Kau di sini untuk Tuan Lukas. Silakan masuk. Dia ada di dalam kantor sekarang." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke bawah dan kembali mengerjakan terjemahannya.
Namun, Anya tidak langsung masuk ke kantor kakaknya. Ia malah berdiri di tempat sambil menggendong anaknya dan memperhatikan Corin bekerja, lalu berkata, "Corin, bantu aku melihatnya. Menurutmu, Joey lebih mirip aku atau Jeremy?" Aku sampai bingung sendiri. Corin mendongak menatap anak itu lagi. Setelah mengamatinya lebih dekat beberapa saat, ia berkata, "Kurasa dia lebih mirip denganmu." Anya tersenyum manis. "Benarkah?" Jeremy bilang dia juga lebih mirip aku. Kudengar anak laki-laki memang mirip ibu mereka waktu kecil, tapi nanti mereka akan semakin mirip ayah mereka kalau sudah besar. Kuharap Joey setampan ayahnya nanti. Semoga dia baik-baik saja. Corin tersenyum kecil lalu melanjutkan pekerjaannya. Anya menyipitkan mata. "Corin, apa kau ingin mendoakan kami?" Corin tak lagi mendongak untuk meliriknya. Ia terus mengetik dengan santai. "Bagaimana menurutmu?" Anya tertawa merdu, "Aku rasa kamu tidak akan melakukannya karena kamu akan cemburu padaku." Corin berhenti mengetik sejenak dan tertawa. Lalu, sambil mengetik, ia berkata, "Anda terlalu banyak berpikir, Nona Anya. Saya sangat sibuk, saya tidak punya waktu, dan saya sama sekali tidak tertarik dengan Jeremy yang Anda sebutkan." Anya menatap Corin sejenak, memperingatkan. Ketika ia berbicara lagi, nadanya lebih tajam. "Semoga apa yang kau katakan itu benar." Setelah berkata demikian, dia akhirnya menggendong anak itu ke kantor Lukas. Mendengar pintu tertutup, Corin berhenti menerjemahkan dan menyentuh perutnya. Saat Corin melihat anak dalam pelukan Anya tadi, entah kenapa perutnya terasa tidak nyaman. Ia memijat lembut belnya, bergumam, "Tidak apa-apa. Bahkan tanpa ayahmu pun, aku bisa bekerja 2 pekerjaan. Bersikaplah baik sedikit. Jangan membuatku terlalu lelah dan menggangguku mencari nenekmu." Ya. Setelah dipijat sebentar, perutnya terasa lebih baik, jadi Corin terus mengetik. Ia memiliki perasaan campur aduk tentang anak dalam kandungannya. Ia juga tahu bahwa menurut standar moral masyarakat, ia seharusnya tidak diam-diam melahirkan anak ini ke dunia sendirian. Bab 469. Akan tetapi, keyakinannya tidak mengizinkannya untuk mempertimbangkan mengakhiri kehamilannya. Kehidupan Corin dipenuhi kemalangan sejak kecil. Ia dipindah-pindahkan dari satu orang ke orang lain seolah-olah ia adalah bola karena tak seorang pun mau merawatnya. Setelah melalui berbagai lika-liku, ia ditempatkan di panti asuhan di sebuah biara. Ia dibesarkan oleh para biarawati dan tumbuh dengan pola makan monastik. Ia tidak menjadi biarawati dan tidak dianggap sebagai umat beriman yang taat, tetapi ia sangat dipengaruhi oleh ajaran mereka sejak kecil. Tidak peduli apapun, dia melakukan perbuatan atas kemauannya sendiri malam itu, dan anak itu tidak bersalah. Dia menginginkan anak ini. Begitu Anya menggendong anaknya ke kantor, Rosie menghampirinya seolah-olah sedang bertemu keluarganya. Anya akhirnya tiba. "Anya, kamu di sini. Pasti capek banget bawa anakmu ke sini." Anya tersenyum manis dan berkata, "Tidak melelahkan. Aku membawa kereta dorong. Aku hanya meninggalkannya di depan pintu." "Sudah lama menungguku, Rosie." "Anda, pernah." Rosie tak kuasa menahan senyum sedih dan menggelengkan kepala. "Tidak terlalu lama. Senang rasanya aku bisa menemani Lukas sedikit lebih lama." Anya tahu bahwa Rosie mungkin diabaikan oleh kakaknya lagi. Ia melihat sekeliling dan menyadari termos makanan di meja kopi belum disentuh sebelumnya. Ia lalu berbalik menghadap kakaknya, yang masih sibuk, dan berkata, "Lukas, Rosie baik sekali membawakanmu makan siang. Kenapa kamu tidak makan?" Lukas berhenti bekerja, menatap adiknya, dan berkata dengan lembut, "Aku belum lapar." Anya tidak mau menyerah. Berpura-pura memarahinya, ia berkata, "Lukas, sesibuk apapun kamu tidak boleh melewatkan makan. Cepatlah kemari dan makan. Kamu bisa terus bekerja setelah itu. Kalau tidak, aku akan marah." Lukas tak punya pilihan selain mengalah demi adik kesayangannya. "Baiklah, aku akan pergi seperti katamu dan makan siang dulu. Aku mau cuci tangan dulu." Sambil berkata demikian, Lukas bangkit dan pergi ke kamar kecil di kantornya. Melihat Lukas akhirnya pergi mencuci tangan dan hendak mencoba makanan yang dibuatnya, Rosie menatap sahabatnya dengan perasaan terharu dan berterima kasih dengan tulus.
terima kasih sudah meminta Lukas untuk menjemputku, Anya. Terima kasih juga sudah datang ke sini hanya untuk menjodohkanku dengan Lukas. Karena perhatian, Anya menghiburnya, Rosie, kita sahabat. Kamu nggak perlu berterima kasih. Kakakku gila kerja, jadi jangan pedulikan dia. Pokoknya, aku cuma anggap kamu sebagai kakak iparku. Rosie merasa semakin tersentuh. Anya sungguh orang terbaik di dunia dan sahabatnya selamanya. Seperti sebelumnya, apapun yang terjadi, Rosie akan memihak Anya tanpa syarat. Berjuang melawan api dan air demi dia, pasti sepadan. Oh, ya, Anya, kamu lihat, Corin sedang duduk di meja sekretaris di luar. Dia sekretaris Lukas. Sekarang, mendengar nama Corin, Anya berpura-pura sedikit takut dan mengangguk. Aku juga melihatnya. Tapi aku rasa dia di sini cuma untuk bekerja. Dia mungkin gak punya niat jahat. Melihatnya begitu polos, Rosie merasa tidak adil, jadi dia berkata, Anya, itu karena kamu terlalu polos dan baik hati sampai-sampai kamu diganggu Corin dulu. Jangan khawatir, sekarang setelah aku keluar, aku akan mengawasinya untukmu mulai sekarang. Sambil berkata begitu, Rosie mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi tembam anak laki-laki di pelukan Anya. Lalu, ia memperingatkannya, Anya, kamu dan Jeremy sudah punya anak. Kalian berdua akan menikah cepat atau lambat. Saat ini, kamu sama sekali tidak boleh membiarkan Corin mengganggu kalian lagi dan merusak segalanya. Bab 470. Mata Anya berbinar-binar, tampak begitu naif dan polos. Tidak, Rosie, kamu pasti terlalu banyak berpikir. Corin orangnya baik. Dia, orang baik. Kalau dia orang baik, aku nggak akan dipenjara gara-gara dia. Rosie mendesah. Ia jadi makin khawatir dengan sahabatnya yang polos dan sederhana itu. Anya, kamu sudah jadi ibu, tapi masih saja sebodoh anak kecil, berpikir semua orang baik. Aku khawatir banget sama kamu. Ada jeda sebelum Anya tertawa karena ia lambat bereaksi. Saat hendak mengatakan sesuatu, ia mendengar pintu toilet terbuka. Setelah saling memahami, keduanya tidak melanjutkan topik lagi. Mereka menoleh ke arah Lukas yang baru saja keluar dari toilet. Sambil menggulung lengan bajunya, Lukas berjalan perlahan, lalu berkata lembut kepada adiknya, Anya, apa kamu tidak lelah menggendong anak ini? Cepatlah, duduk, dan istirahatlah. Anya mengangguk. Sambil menggendong Joey, ia duduk di sofa bersama Rosie. Lalu, ia tersenyum manis dan berkata kepada anak laki-laki itu, Joey, panggil paman. Ini paman. Anak laki-laki itu mengedipkan matanya saat dia melihat ke arah Lukas, lalu dia dengan patuh berkata, Anangle. Orang dewasa sangat terhibur dengan kesalahan pengucapan anak itu hingga mereka tertawa terbahak-bahak. Anya mengoreksinya, itu paman, bukan malaikat. Dengan tatapan bingung, Joey mencoba memanggil lagi, Anangle. Anya terdiam. Joey, ini bukan pergelangan kaki. Ini paman. Joey bingung. Ia tidak tahu kenapa ia tidak bisa mengucapkannya dengan benar. Ia mengerutkan kening karena bingung, lalu mencoba mengucapkannya lagi, Ungle. Lukas mengelus pipi tembam Joey. Karena dia sayang adiknya, dia juga sayang anak itu. Cukup, Anya. Dia masih kecil banget. Kamu mau pelafalannya akurat nggak? Mungkin ini memang semacam takdir. Anak laki-laki ini memang anak adopsi, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, anak laki-laki itu memang agak mirip dengan saudara perempuannya. Namun, Lukas tidak memiliki rasa sayang keluarga terhadap anak itu atau ingin menggendongnya. Dia hanya peduli. Baginya seperti bagaimana orang dewasa merawat anak-anak. Rosie sudah mulai membuka wadah yang dibawanya. Ia mengeluarkan semua makanan dan menatanya dengan rapi di atas meja, lalu dengan penuh perhatian menyerahkan peralatan makan itu kepada Lukas. Lukas, coba lihat apakah ini sesuai seleramu. Terima kasih. Lukas menerima peralatan makan itu dengan elegan dan sopan. Ia menggigit makanannya, lalu mengangguk. Enak sekali. Pujian sederhana dari pria yang disukainya saja sudah cukup membuat Rosie luluh. Kalau kamu suka masakanku, Lukas, aku bisa membuatnya dan membawakannya untukmu setiap hari. Lukas menolak dengan dingin, tidak, terima kasih. Aku terbiasa makan makanan sederhana sendirian saat bekerja.
Kau akan mengganggu pekerjaanku kalau kau datang, dan kau juga akan membuang-buang waktumu. Ia baru saja dipuji, tapi ditolak lagi. Ekspresi canggung di wajah Rosie tak terlukiskan. Lukas, aku tidak masalah membuang-buang waktuku, tapi kalau itu mengganggu pekerjaanmu, aku tidak akan datang. Kapanpun kamu mau makan masakanku, biarkan Anya saja yang bilang, dan aku akan langsung membuatnya dan membawanya untukmu.